Shalom saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan kita ketemu lagi dalam program ini. Kali ini kami kembali lagi merenungkan firman Tuhan yang kami ambil dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-6. Mari kita mulai membaca bersama-sama. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Puji Tuhan. Nah, ini adalah cerita tentang suatu hari Petrus bersama dengan temannya Yohanes masuk ke bait Allah, tujuannya untuk pergi berdoa. Tetapi di tengah menuju ke bait Allah itu, di situ ketemu orang yang minta-minta, ya. Dan Petrus bilang, saya tidak membawa emas, uang hari ini, tapi apa yang saya ada, saya berikan kepada kamu, yaitu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan orang ini berjalan, saudara-saudara, dari yang tidak bisa jalan sejak lahir menjadi bisa jalan. Dan banyak orang kemudian melihat orang ini bisa berjalan, bisa melompat, ya, menari gitu, ya. Mereka kagum-kagum, kok orang ini bisa berjalan, tadinya itu sudah lama di situ, ya diminta-minta, kok sekarang bisa disuruh Petrus jalan, bisa jalan. Mereka heran. Akhirnya Petrus ada kesempatan memberitakan Injil kepada banyak orang, dan dikatakan oleh firman Tuhan yang selamat pada hari itu ada 5.000 orang yang menjadi percaya Tuhan Yesus, karena Petrus memakai kesempatan itu untuk memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Nah, saudara, yang hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan untuk kita adalah kita mau belajar seperti Petrus, yaitu melakukan mujizat, melakukan mujizat Tuhan itu untuk orang lain, ya. Jadi bukan hanya kita melihat mujizat, mungkin saudara sudah pernah melihat mujizat Tuhan, ya, tetapi juga mungkin saudara yang juga pernah mengalami, ya, saya nggak tahu sudah mengalami belum, ya, mungkin saudara pernah melihat orang disembuhkan Tuhan, atau di televisi ada banyak yang disembuhkan Tuhan, atau melihat bagaimana saudara saya sendiri disembuhkan Tuhan misalnya, ya, atau teman di gereja disembuhkan Tuhan, ya, saudara melihatnya pernah, tapi saudara mungkin belum pernah mengalaminya. Sebagian orang, bagaimana Tuhan punya mujizat di dalam hidup saudara. Coba saudara pikir, pernah nggak saudara mengalami mujizat Tuhan? Ya, mungkin doa saudara dengar Tuhan, itu mujizat, ya, sesuatu yang mungkin tidak mungkin bisa terjadi, akhirnya melalui doa saudara terjadi mujizat. Pernah saudara alami seperti ini, begitu, ya. Tapi saya bukan hanya saudara mau mengalami saja atau melihat saja mujizat itu, saya ingin kita maju lebih dalam lagi, dan saya yakin Tuhan juga kita mau seperti itu, untuk membawakan mujizat itu kepada orang lain. Kita bisa menolong orang lain menerima mujizatnya Tuhan. Nah, seperti Petrus, dia menolong orang ini menerima mujizat Tuhan. Haleluya. Bukan kita yang bisa bawakan mujizat itu, tapi kita menolong mereka untuk menerima mujizat itu. Nah, ini yang harus kita banyak-banyak lakukan. Kebanyakan orang cuma sampai satu tahap, yaitu melihat mujizat atau hanya mengalami saja. Habis itu tidak ada lagi. Ya, seharusnya kita lebih dalam lagi. Kita sebenarnya bisa membawakan atau membawa orang menerima mujizat itu sendiri. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa segala kuasa telah diberikan kepada kita. Jadi pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ya, baptisan mereka. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya, ya. Mereka akan menumpangkan tangan orang sakit akan sembuh. Mereka berbahasa yang baru, bahasa roh, ya. Mereka akan mengusir setan demi nama Tuhan. Dan itu kan melakukan mujizat, itu kan namanya membawakan mujizat kepada orang lain. Kita bisa diberi kuasa seperti itu. Kita bisa mendoakan orang lain untuk menerima mujizat Tuhan. Kita tidak hanya sekedar melihat mujizat itu terjadi, atau kita sendiri yang mengalami, tetapi kita mau membawakan berkat itu, mujizat itu, untuk diterima oleh orang lain. Artinya kita bisa menolong mereka, mendoakannya. Dan Tuhan bilang kita boleh melakukan itu. Ya, saya ingat juga zamannya Musa, Tuhan suruh Musa itu membawakan mujizat itu kepada Firaun, kepada orang Israel, supaya orang Israel tahu Tuhan mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Dan supaya Firaun tahu bahwa Tuhan berserta Musa, dan Tuhan mau orang Israel keluar dari Mesir. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan ingin kita melakukan seperti itu. Dan hari ini kita melihat bagaimana si Pak Petrus ini melakukan
mujizat. Ya, bukan dia melakukan, tapi dia menolong orang ini menerima mujizat dari Tuhan. Ya, mujizat selalu dari Tuhan ya. Pertolongan selalu dari Tuhan. Tapi kita bisa dipakai Tuhan untuk menerima mujizatnya untuk orang lain ataupun untuk diri kita sendiri. Ya, kita diri sendiri bisa, orang lain juga bisa tolong. Jangan sampai hanya berhenti di diri kita sendiri. Maksudnya, tolonglah orang lain yang lebih membutuhkan, yang sangat membutuhkan bantuan kita untuk menerima satu kuasa, satu mujizat dari Tuhan, atau melalui doa kita, puasa kita, atau melalui kita bagaimana mempraktekkan iman kita supaya untuk bisa menerima mujizat itu. Ya, kita lakukan dengan percaya, kita lakukan dengan ketaatan kepada Tuhan, kita doakan saja, mujizat Tuhan akan terjadi untuk mereka. Jadi jangan lupa membawakan mujizat itu atau membantu orang lain, istilahnya begitu, menerima mujizat itu sendiri. Jangan sampai berhenti di diri Anda sendiri, tapi lanjutkan satu tahap lagi, bantu orang lain supaya orang lain juga menerima mujizat Tuhan. Ketika saudara pergi seperti itu, Tuhan akan senang sekali, dia akan merasa sangat tersentuh dengan apa yang kita lakukan, dan dia akan melakukan mujizatnya untuk mereka. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Jadi saudara, satu tahap lebih dalam, lanjutkan, beranikan diri, doakan orang, beranikan diri, percaya Tuhan akan menyembuhkan, dan Tuhan akan bekerja sedemikian rupa untuk kita. Dan setiap orang, hamba Tuhan yang besar hari ini, mereka praktek dari hal-hal yang kecil ya, untuk bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Mari kita praktekkan, kita doakan orang, kita imani bahwa mereka itu bisa terima mujizat Tuhan, dan lama kelamaan Anda akan melihat bagaimana Tuhan memakai saudara untuk orang lain menerima mujizat Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Supaya apa? Supaya orang kenal Tuhan, supaya makin banyak orang percaya Tuhan, firman Tuhan makin tersebar seperti Petrus tadi, melalui mujizat itu 5.000 orang diselamatkan. Itu kan luar biasa ya. Kenapa kita nggak melakukan supaya banyak orang percaya Tuhan? Mari saudaraku, kita maju untuk Tuhan. Tuhan berkati kita. Sampai ketemu di program yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.